Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdani wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwah fillah rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an. Ahlu ta'lim majlis kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati kepada beliau Bapak Kiai Abdul Zaini dan juga kepada Ketua Takmir dan juga kepada semua pengurus masjid dan juga kepada seluruh kaum muslimin, bagi yang hadir ataupun yang tidak hadir, yang tidak mungkin kami sebut satu persatu, dan tentunya kita semuanya mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat, karunia, inayah serta hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu melihat kebenaran itu adalah benar dan melihat kebatilan itu adalah batil. Kemudian Allah memberikan kekuatan untuk melaksanakan atau merealisasikan atau untuk mengamalkan segala apa yang memang disyariatkan oleh Allah, dan juga menjadi risalah agama ini, itu agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan sedikit membicarakan terkait masalah hukum yang berkaitan dengan masalah qiraatul Quran lil mayyit, itu membicarakan sama-sama hukum bacaan Al-Quran untuk mayit, atau hukum yang berbicara masalah yasinan ataupun tahlilan yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin hari ini. Maka mengawali pada pembicaraan pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Suratnya surat An-Najm, itu surat An-Najm ayatnya 39. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Najm ayat 39. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa an laisa lil insan illa masya'a, dan bahwasanya tidak ada untuk manusia kecuali apa saja yang ia upayakan, apa saja yang ia usahakan. Kalimatnya adalah tidak ada untuk manusia kecuali apa saja yang ia usahakan. Artinya nanti manusia akan mendapatkan balasan seperti apa yang ia usahakan. Artinya hasil usaha dari dia sendiri. Jadi ini yaitu surat An-Najm ayat yaitu 39. Maka di dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya setiap manusia nanti panjenengan benjang teng dalam dina kiamat, kalau menurut kemudian ayat ini akan mendapatkan balasan yang memang kita usahakan. Panjenengan akan mendapatkan apa saja balasan yang memang pada dasarnya yang kita usahakan. Kalau yang kemudian usahanya atau mungkin amalannya baik, ya kelak akan mendapatkan kebaikan. Siapa saja yang kemudian beramal buruk, ya pasti akan mendapatkan keburukan. Artinya manusia satu dengan yang lain tidak mungkin akan menanggung
dosa yang satu menuju dosa lainnya, atau pahala yang satu tidak mungkin akan kemudian ditanggung oleh dosa lainnya atau pahala lainnya. Dan berikutnya, lantas sebelum kita membicarakan hukum ini ada satu pertanyaan. Karena satu pertanyaan, apakah hukumnya menghadiahkan pahala sedekah untuk mayit? Tentu saja dengan pitang metan. Barakallahu fikum, mudah-mudahan Allah memberkahi. Jazakallahu bil khair. Dan mudah-mudahan Allah membalas kebaikan. Terima kasih, syukur. Di suatu saat ada pertanyaan, misal, yuk kang, kayak nek suatu saat anak wong menghadiahkan pahala sedekah gumayit atau wong mati, gue kudi seperti itu, berarti menghadiahkan pahala mayit untuk menghadiahkan pahala sedekah sedekah untuk si mayit atau untuk orang yang meninggal. Lantas kemudian kalau seandainya kemudian ada pertanyaan seperti itu, maka kemudian disebutkan ikhda'u sawab shadaqati lil mayyit, menghadiahkan pahala sedekah bagi mayit, maka mumarisatun mubahatun, merupakan amalan yang diperbolehkan. Menghadiahkan pahala sedekah mayit ki amalan yang diperbolehkan. Berarti menghadiahkan pahala sedekah mayit ini adalah amalan yang diperbolehkan. Nah, dengan alasan apa? Wa yasilu al-ajru ilal mayit, dan pahalanya sampai kepada mayit. Pahalanya sampai kepada mayit. Dengan aja bayangan ini, kadang-kadang melihat dalil ini, sayangnya nek tiyang wonten ucapan seakan-akan itu seperti menghadiahkan pahala sedekah mayit, bayangannya derek kan yasinan, bayangannya derek terus tahlilan. Jadi nangkene bukan berbicara masalah tahlilan atau yasinan dulu, tapi berbicara masalah sedekah orang bawa mayit atau bawa mati. Kalau kemudian sedekah untuk orang mati, maka jumhur ulama memperbolehkan dan amalan yang diperkenankan. Tapi jangan sekali-kali naik anak ucapan ini, terus berarti unik yasinan, itu maksudnya sedekah kan yasinan beda-beda pada betul. Betul. Jadi sing jenengane sedekah kali yasinan kali tahlilan berbeda. Jadi gue maksudnya. Maka menurut jumhur ulama, sing jenengane menyedekahkan pahala sedekah untuk orang yang mati, maka ini amalan yang diperbolehkan. Terus jenengan tanglep dalilnya apa? Suatu saat kayak gini. Suatu saat kalau ketika kita berbicara masalah hukum, ulih apa orang ulih, haram atau tidak haram, atau kemudian diperbolehkan atau kemudian dimakruhkan, berarti kudu ana dalile. Gue suatu saat ana wong mulang jenengan ngomong ulih napa mboten ulih, haram atau tidak haram, berarti kudu ana dalile. Nek orang ana dalile aja dikuku dhisik. Gue karena kita tahu sing jenengane rujukane wong Islam kudu ustate tapi dalil Al-Quran kelawan sunnah. Asal itu memang ada petunjuk dari Al-Quran dan sunnah, berarti boleh diterima. Nah, dalilnya adalah, yaitu yang pertama diriwayatkan dari Aisyah. Pertama hadisnya riwayat dari Aisyah. Hadisnya Bukhari 1388. Panjenengan kalau masuk di kitab Bukhari, nanti panjenengan lihat hadisnya 1388. Kalau di hadis Muslim 1004. Nang Muslim 1004 nomor hadisnya. Di sana disebutkan ada seorang laki-laki pernah kemudian berkata kepada Rasulullah. Ada laki-laki berkata kepada Rasulullah.
Ya Rasulullah, ya Rasulullah, inna ummi uhtulitat nafsaha walam tusin. Ya Rasulullah, sungguhnya ibuku telah mati mendadak. Kata laki-laki itu, ya Rasulullah, ibuku mati mendadak ya Rasulullah, dan dia belum sempat berwasiat. Kalimatnya seperti itu. Ya Rasulullah, sungguhnya ibuku mati mendadak. Terus kemudian dia belum berwasiat kepadaku. Kalimatnya seperti itu. Nah, ini ketika kita berbicara masalah mati mendadak, dulu pernah disinggung, sampean kulo panjenengan sedoyo kon berlindung dari kematian mendadak, sekalipun mati mendadak bagi wong muslim, bagi wong mukmin yang betul-betul mukmin, ini adalah yaitu istirahat dari kelelahan dunia, pulang menuju rahmat Allah. Tapi kalau mati mendadak bagi orang kafir, maka itu azab yang disegerakan. Mulanya kita disuruh berlindung dari kematian mendadak. Sampai mitos mati mendadak? Wong yang situ moningi orang anak kabar, orang anak berita, ujuk-ujuk mati. Nah, kalimatnya sungguhnya ibuku, dia meninggal mendadak, kata laki-laki itu, dan dia tidak berwasiat kepadaku. Lau takallamat tasaddaqat, kalau seandainya ibuku sempat berbicara, pasti dia akan bersedekah. Kalimatnya seperti itu. Kata laki-laki itu, ya Rasulullah, kalau seandainya kemudian dia sempat berbicara, pasti niscaya dia bersedekah. Kalimatnya seperti itu. Sip, dan iklannya rampung di sip. Soalnya aja salah dipahami ya. Ngono salah dipahami, jadinya salah sih pemahamannya soalnya maksudnya. Jadi lantas laki-laki mau ngomong, ya Rasulullah, kalau seandainya ibuku itu bisa berbicara, niscaya dia bersedekah. Lantas kata laki-laki itu, afallaha ajrun in tasaddaqtu manha. Apakah dia ibuku yang telah meninggal itu mendapat pahalanya Rasulullah ketika aku bersedekah untuknya? Jawabnya Rasulullah, na'am, ya. Tasaddaqta manha. Silakan engkau bersedekah untuk ibumu. Berarti ini menunjukkan dalil bersedekah nggowo mati ulih merupakan amalan yang diperbolehkan. Dalil ini nomor hadisnya Bukhari yaitu 1388 dan Muslim 1004. Ulih ini aja sepisan-pisan menghubungkan dalil ini dengan yasinan. Itu dalil ini bukan dalil ya yasinan atau bukan dalil pembenaran tahlilan. Tapi berbicara masalah sedekah. Berarti sampean ibunya sampean meninggal, bapaknya sampean meninggal, suatu saja dengan bersedekah untuk ibu Anda, untuk bapak Anda yang sudah meninggal, menurut di sini, maka diperbolehkan. Kalimatnya seperti itu. Ya, kalimatnya seperti itu karena dohir hadisnya seperti itu. Nanti pengembangannya silakan panjenengan tamat. Dalil yang pertama itu nggih. Dalil pertama berarti panjenengan kayak gini, kalau suatu saat dengan ingin bersedekah untuk ibu Anda, untuk bapak Anda, tidak terikat dengan hari, tidak terikat dengan bulan, tidak terikat dengan waktu-waktu tertentu, yang pasti nek kulo panjenengan sedaya longgar. Orang mesti kudu ngumpul wong akeh, sing penting dari kemudian bersedekah untuk ibu kita, bapak kita yang telah meninggal. Kena bocah pondok, kena bocah yatim, kena jamaah asing mungkin orang mampu, dan yang lain-lain ini diperbolehkan. Tidak terikat waktu, tidak terikat hari, dan tidak terikat bulan atau apapun. Kalimatnya seperti itu.
Ya, tidak dalam rangka, tidak dalam rangka. Sebenarnya tidak terikat oleh waktu. Hari kan tidak terikat meninggal 40 dina, tidak terikat meninggal pitung dina, tidak terikat mendak sepisan, tidak terikat kambing wis-wisi. Orang ana urusan ambil kue, seolah-olah kue. Orang ana urusan ambil masalah kue. Kapan bayar nek sampean duit semampune. Kue maksudnya. Nah, sayangnya dalil ini sering digunakan untuk dalil gowong yasinan ngambil tahlilan. Coba kalau anda perhatikan, ada enggak dalil yang seakan-akan pembenaran untuk menjadi dalil yasinan ngambil tahlilan? Mana orang ada dalil dikit? Ada. Oh, jangan siapa ya sinan laudi ngambil tahlilan di dalilnya apa? Ribun Bukhari Muslim. Ana wong lanang tekan Rasulullah terus dheweke ngomong, "Ya Rasulullah, nek ewon dene ibuku tatkala ibuku meninggal mendadak, kalau seandainya dia sempat, misalnya dia bersedekah. Dia meninggal mendadak ibuku ya Rasulullah, dan dia tidak sempat berwasiat. Apakah boleh sekiranya aku bersedekah untuknya ya Rasulullah? Apakah dia mendapat pahalanya?" Jawabnya Rasulullah, "Entuk pahalanya. Silakan engkau bersedekah untuk ibu gue dari yasinan buktinya anak." Padahal ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan yasinan ataupun tahlilan. Ini ya. Sampai kita takoni, sing jenengane tahlilan, kayak janjinya dua makna. Karena kan diambil dari kalimat halala yuhallilu tahlil. Kayak janjinya artinya sering berulang kali mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Cuma nek nang pengertiannya dewek udah kayak gue. Nek nang pengertiannya dewek jenenge tahlilan biasanya maca surat Yasin disit. Gue wis rampung sedurung maca surat Yasin biasanya ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-Fatihah. Summa ila hadrati sahabati Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali al-Fatihah. Terus nganti gosin terakhir khususon summa arwahi ruhi Suwarti binti Makasan al-Fatihah terus maca surat Yasin. Ngonek wis tekan inna ma'amruhu idza arada syai'an ayakul lahu kun fayakun saayat mending terus langsung disambung nabi tahlilan. Astagfirullahaladzim dan seterusnya. Lanjutkan rampung. Kising jenengane ya tahlilan kang biasa sing biasa masyarakat umum. Nah biasanya masyarakat umum sering mengkaitkan hukum yasinan kang tahlilan pada hari-hari tertentu. Ninggal lepas telung dina, pitung dina, 40 dina, nganti tekan 1000 tidak. Bahkan nang zaman siki orang mung kaitane kambe wong mati tok. Kemantu yasinan tahlilan. Syukuran ana yasinan ana tahlilan. Kan itu ya seolah-olah nggo kabehan. Itu seperti itu. Nah, kita akan sebenarnya judul bab ini membicarakan masalah bab yasinan tahlilan, tapi sebelum membicarakan itu kita harus tahu mendasar dulu hukum-hukum yang mendasari kok kenapa sampai bisa seperti itu. Dalil yang pertama makanya membicarakan masalah bersedekah untuk mayit apakah sampai pahalanya, maka ini adalah sampai ini karena berdasarkan hadis ini.